Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita spin-off dari Jagat Segoro Demit yang berjudul Monyet Kembar Alas Wetan. Mereka menghancurkan siapapun yang mencoba mengusik alam mereka. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan kalian kunjungi linknya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Monyet Kembar Alas Wetan. Dua ekor kera terlihat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, seolah acuh tak acuh dengan keadaanku yang terbaring lemas. Aku mengira tidak ada lagi harapan hidup untukku yang telah tersesat selama 3 hari di hutan ini. Namun ternyata tiba-tiba tetesan air mulai memasuki mulutku sedikit demi sedikit. Setiap tetesnya seolah mengembalikan kembali kesadaranku. Kera. Dua sosok kera itu bergantian mengisi mulutku dengan air, dan beberapa biji-biji yang membuat aku kembali bisa menggerakkan tubuhku. Namun tepat seketika aku mulai bisa bangkit, dengan segera mereka berlarian meninggalkanku, masuk ke dalam kegelapan hutan. Linggar Sasena, itu namaku. Hanya seorang mahasiswa biasa, dari keluarga biasa, dan dengan nilai rata-rata. Lalu kalian pasti bertanya, apa yang menarik dari kisahku ini? Memang benar, tidak ada hal menarik dalam kisah hidupku, kecuali mengenai kisahku yang satu ini. Kisah saat aku tiba di sebuah kampung yang bersebelahan dengan hutan yang disebut dengan warga namanya Hutan Alas Wetan. Selamat pagi, Pak. Mohon izin, saya Linggar yang kemarin meminta izin untuk melaksanakan KKN di desa ini. Ucapku dengan sopan kepada Pak Damar, yang menjabat sebagai kepala desa Ranggilau. Oh, Mas Linggar, silakan. Monggo dijelaskan, kira-kira proyek apa yang mau dijalankan di desa ini? Ucap Pak Damar padaku. Aku menjelaskan kepada Pak Damar mengenai program kerjaku yang memanfaatkan sungai di pinggir desa sebagai pembangkit listrik sederhana yang dapat menghasilkan listrik untuk menerangi jalan masuk desa yang selama ini belum memiliki penerangan. Nah, ide bagus Mas Linggar. Walaupun desa ini sudah masuk listrik, tapi untuk beberapa akses ke sini memang masih gelap di malam hari. Pasti berguna itu, Mas. Ucap Pak Damar yang setuju dengan programku. Nanti Mas Linggar dan teman-teman silahkan menginap di rumah sebelah pos desa. Rumah itu milik adik saya yang sedang merantau di luar pulau. Silahkan digunakan saja. Tapi tolong dijaga ya, Mas. Setelah mendapatkan izin, aku kembali ke rumah menemui Via dan Linus, teman yang sekelompok denganku dalam menjalankan program kerja ini. Karena memang bukan hanya kelompok kami yang melakukan KKN di tempat ini. Mas mau ke sungai ya? Tiba-tiba seorang ibu bertanya kepada kami yang memang berniat melakukan survei ke sungai. Iya, Bu. Kami mau ngecek lokasi lebih detail, Bu. Jawab Linus dengan sopan. Oh iya, hati-hati ya. Jangan masuk ke hutan. Masih ada hewan buas di sana. Ucap ibu itu mencoba memperingatkannya. Yang benar, Bu. Kok serem ya? Memangnya hewan apa yang sering muncul, Bu? Tanya Via yang mulai was-was. Tenang. Kalau kalian gak masuk ke hutan, aman kok. Di sana ada kera atau monyet buas yang sering menyerang warga yang masuk ke hutan itu. Jelas ibu itu. Kami saling berpandangan seolah sepakat untuk menuruti nasihat ibu warga desa itu. Baik, Bu. Kami gak akan masuk ke hutan. Terima kasih sudah diperingatkan. Setelahnya ibu itu langsung pamit dan melanjutkan kegiatannya.
Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai yang dikelilingi dengan pohon-pohon yang masih rindang. Sebuah pemandangan yang jarang sekali kami lihat di perkotaan saat ini. Kalau udaranya seger begini, kayaknya aku bisa betah tinggal di sini nih, Linggar. Ucap Linus yang memang seorang pecinta alam sejati. Iya nih, kalau nanti udah beres, boleh juga kita sekali-kali mampir ke sini buat refreshing. Lanjut Via. Aku hanya menggeleng. Bebaslah, mau refreshing, mau menetap, silahkan. Yang penting, kita beresin dulu KKN 6 SKS ini. Balasku yang segera berjalan mendahului mereka. Sebuah sungai terlihat mengalir cukup deras dari arah gunung. Kami mulai mendeteksi debit air terbaik untuk merancang peletakan kincir yang akan disambungkan ke dinamo nanti. Namun bukan hanya itu yang kami temukan. Di seberang sungai terlihat sebuah jalan masuk menuju hutan yang sepertinya terbentuk secara alami. Mungkin hutan itu yang banyak binatang buasnya ya, Linggar? Iya, mungkin hutan itu. Jangan berani-berani masuk ke sana ya. Bisa nggak bisa keluar kalian. Alah, nggak usah sok tegas kamu, Gar. Kayak udah pernah ke sana aja. Ucap Linus padaku. Aku menatap kembali ke hutan itu, sekaligus melihat kenanganku saat tersesat di sana. Dari sisi sebaliknya dari hutan itu. Iya, memang aku sudah pernah ke sana. Jawabku kepada Via dan Linus. Via dan Linus saling memandang. Mereka terlihat kaget dengan jawabanku. Hah? Yang benar kamu, Linggar? Jangan bercanda. Itu dulu, waktu masih aktif di pecinta alam, seperti Linus dulu. Udah jangan dibahas sekarang. Kapan-kapan saja aku ceritain. Ucapku yang menyibukkan diri dengan schedule prokerku. Sebuah rancangan kasar berhasil kami buat. Linus cukup mudah mengenali medan. Via dengan cepat bisa membuat rancangan kasar dari arahan yang diberikan. Alhasil, akhirnya kami mampu menyelesaikan tujuan kami walau sedikit melewati waktu maghrib dan langit mulai gelap. Sesaat sebelum kembali, mendadak Via berhenti dan menoleh ke belakang. Tepat ke arah gerbang masuk hutan ini. Linggar, Linus, kalian dengar suara tadi nggak? Aku dan Linus saling beradu pandang dan segera menggeleng. Karena memang kami tidak mendengar suara apapun di sana. Dan akhirnya, kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke desa. Merasa lelah dengan aktivitas seharian ini, kami segera kembali ke rumah singgah. Sebuah obrolan singkat terjadi di antara beberapa kelompok sebelum akhirnya kami beristirahat di kamar kami masing-masing. Kamar pria diisi oleh 6 orang, walaupun cukup banyak, kamar ini masih terasa cukup lega, sehingga kami bisa tidur dengan nyaman. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara yang membuat aku tersadar. Semula aku mendengarnya seperti bisikan biasa. Namun lambat laun, suara itu mulai terdengar seperti mantra yang membuat aku merasa merinding. Sebelum aku sempat terbangun, terdengar suara seseorang di antara kami berdiri dan mengambil sesuatu dari tasnya. Lungo, ojo gawe perkara karo konco-koncoku. Terdengar suara Linus menjadi berat, seperti mengancam sesuatu. Seketika suara bisikan itu menghilang, dan kami bisa tidur kembali dengan tenang. Sayangnya, tidak dengan di kamar perempuan. Menjelang subuh kami dikejutkan dengan suara pintu kamar yang digedor dengan keras. Linggar, Linus, bangun, tolong. Terdengar suara perempuan yang aku kenal. Itu adalah Ratna, teman satu jurusan kami juga mengerjakan program kerja dengan kelompok lain. Kenapa Ratna? Ada apa? Linggar, tolong Via nggak sadar. Tingkah lakunya aneh. Cerita Ratna yang segera membuat kami segera bergegas menghampiri Via, teman sekelompokku itu. Aku memerintahkan Ratna untuk melapor ke Pak Damar, sementara kami mengecek keadaan Via. Memang cukup aneh. Di kamar perempuan terlihat beberapa orang memegangi Via yang terlihat melotot dan meronta seperti kesurupan. Via, kamu kenapa Via? Aku bertanya yang benar-benar bingung harus berbuat apa. Bacakan doa yang kita bisa. Kalau Via memang kesurupan, semoga saja doa dari kita itu bisa membantunya. Perintah Linus padaku. Dengan segera kami membacakan doa-doa yang kami bisa. Hingga akhirnya
Via berhenti meronta. Namun itu bukan akhir masalah. Sebaliknya, Via mendekatkan wajah pucatnya itu padaku, memiringkan kepalanya sambil menyeringai. Aku gelem karo sing iki. Suara tertawa terdengar menyeramkan, terdengar dari mulut Via. Aku melihat Linus berlari ke kamarnya mencoba mengambil sesuatu. Namun selang beberapa lama Pak Damar datang bersama seseorang pria dengan pakaian hitam dan belangkon di kepalanya. Tanpa menunggu lama, bapak itu mengambil air, membacakan sesuatu dan memaksa meminumkannya kepada Via. Seketika Via kembali terbaring di kasurnya seolah kehilangan tenaga. Linus yang kembali dari kamar menghela nafas lega ketika melihat Via mulai pulih dan segera menyembunyikan sesuatu yang ia ambil dari kamar. Ini Pak Dirman, salah satu yang kami percaya dalam mengurus masalah beginian. Salam kenal Pak Dirman, saya Linggar. Sebenarnya Via ini kenapa ya Pak? Pak Dirman mengajak kami keluar ke teras dan membicarakan di luar untuk memberi waktu Via untuk beristirahat. Mas Linggar, jangan terlalu dibesarkan ya. Takutnya anak-anak yang lain jadi panik, ucap Pak Dirman padaku. Beliau memastikan Via hanya kerasukan roh halus biasa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apabila ada yang aneh, kami diminta untuk melapor kepadanya. Setelah sedikit berbincang dengan Pak Dirman, Pak Damar, kami kembali masuk ke kamar Via dan memastikan kondisinya yang telah mulai sadar. Pocong. Semalam ada pocong di kamar ini, ucap Via yang masih merasa ketakutan. Kain kafannya hampir seluruhnya menghitam. Dia seperti berbisik sesuatu yang mirip dengan mantra. Sangat mengerikan apabila yang diucapkan oleh Via itu ternyata benar. Namun ucapannya mengingatkanku pada kejadian semalam di kamar kami juga. Tapi sepertinya aku tidak perlu menceritakan hal ini agar tidak memperparah keadaan. Setelah kejadian itu, anak-anak saling bergantian menjaga Via di rumah singgah. Sementara aku dan Linus melanjutkan prokerku di sungai terlebih dahulu sebelum nanti bergantian menjaga Via. Saat mencapai tengah hari, entah halusinasi atau bukan, mendadak aku melihat Via berjalan sendirian di seberang sungai, berjalan sendirian. Linus, itu Via. Tanyaku memastikan pada Linus. Ia menoleh, namun sepertinya dia itu tidak melihat apa-apa. Gak ada apa-apa di sana. Mungkin kamu terlalu khawatir. Via kan di desa dijaga sama anak-anak. Sepertinya aku setuju dengan ucapan Linus. Karena setelahnya, aku tidak melihat lagi sosok seperti Via di pintu masuk hutan itu. Menjelang tengah hari, kami segera kembali ke desa. Namun, di sana terlihat warga sedang ramai, seolah mencari sesuatu. Linggar, Via hilang. Via hilang, Linggar, ucap Ratna, yang segera menghampiriku ketika masuk ke desa. Apa Ratna? Kamu yang benar. Bukannya pada gantian menjagain. Iya, aku yang jaga. Aku sama sekali nggak lihat siapapun keluar kamar. Jendela juga tertutup, tapi pas mau ngantar makan siang, tiba-tiba Via nggak ada. Ratna menjelaskan padaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami membantu mencari ke seluruh penjuru desa hingga petang, namun tidak dapat menemukan jejak Via. Linggar, jangan-jangan yang kamu lihat masuk ke hutan itu beneran Via? Tanya Linus padaku. Aku berpikir sejenak dan membayangkan kemungkinan buruk yang terjadi. Dengan segera aku melapor kepada Pak Damar, berharap mereka mau membantu mencari keberadaan Via. Sudah, Mas Linggar tinggal di desa saja. Nunggu di sini bersama yang lain. Biar saya dan pemuda desa yang mencari ke hutan. Aku tidak setuju, begitu juga dengan Linus. Kami memaksa untuk ikut pergi, sementara kelompok lain tetap di desa. Saya juga ikut. Mudah-mudahan kemampuan saya bisa menjaga supaya kita semua bisa kembali dengan selamat. Tiba-tiba Pak Dirman datang menghampiri kami dan Pak Damar. Dengan peralatan seadanya yang kami punya, kami memasuki hutan yang dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan dan semak belukar.
Tidak seperti hutan yang sering kami lihat di setiap perjalanan. Hutan ini benar-benar terasa seperti hutan liar, di mana jalur untuk berjalan itu sangat sulit untuk dicari. Sekelebat aku seperti melihat kobaran api menyala dari sisi hutan. Namun saat aku menoleh, hanya kegelapan yang terlihat di sana. Mungkin saja itu cahaya api dari obor warga, pikirku. Tak lama setelah itu, terlihat dari kegelapan hutan beberapa pasang mata memantau kami dari kegelapan. Suara keras saling bersahutan terdengar mengelilingi kami. Jangan sampai ada yang terpisah dari kelompok. Mereka mulai terusik, ucap Pak Dirman kepada kami. Setelah membacakan suatu doa atau mantra, Pak Dirman membakar sebuah kayu seukuran lengan dan melemparkan ke arah kegelapan hutan itu. Seketika api itu berubah menjadi kobaran yang mengusir keberadaan kera-kera itu. Namun sayangnya tidak semudah itu. Kera-kera yang kabur itu segera kembali ketika sepasang kera mengeluarkan suara, seolah memberi perintah kepada pasukannya. Sekumpulan kera itu kembali menyerang kami dipimpin seekor kera yang terlihat paling pintar di antara mereka. Satu persatu mereka menyerang, mencakar, berusaha mengusir kami dari wilayah kekuasaannya itu. Pak Dirman, ini terlalu berbahaya. Sebaiknya kita kembali dulu, perintah Pak Damar. Aku setuju walaupun dengan berat hati. Namun itu pilihan terbaik dibanding pencarian ini malah memakan korban lagi. Jangan, kita sudah dekat. Seharusnya perempuan itu tidak jauh dari sini. Harusnya kita bisa mengurus kera-kera sial ini, ucap Pak Dirman yang sekali lagi membacakan mantra untuk membesarkan api yang ada di obornya, hingga kera-kera itu mulai merasa terancam. Dengan ucapan Pak Dirman, kami semua berusaha sekuat tenaga membalas serangan kera-kera itu. Dengan obor, kayu, batu, kami berusaha sekuat tenaga menahan serangan kera itu, hingga satu persatu kera itu tidak berdaya. Terlihat dengan bantuan warga desa, Pak Dirman bisa fokus menghadapi kedua kera yang memimpin pasukan kera yang kami lawan. Sekilas aku melihat pertarungan mereka tidak seperti pertarungan biasa. Pak Dirman menggunakan ajian di setiap pukulannya, hanya untuk menghadapi kedua kera itu. Pukulan demi pukulan dihantamkan oleh Pak Dirman ke tubuh kera kecil itu, hingga beberapa kali terpental. Namun seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Pak Dirman mencabut sebuah pisau kecil dari sakunya, dan bersiap menusukkan pada kera yang sudah tidak berdaya itu. Sekilas, aku teringat mengenai keberadaan kera yang menolongku saat tersesat di hutan ini. Pak Dirman, sudah, ucapku yang segera menarik tubuh Pak Dirman dan menahannya untuk membunuh kera itu. Minggir Mas Linggar, minggir. Kera itu harus mati, agar tidak ada lagi yang mengganggu warga desa yang masuk ke hutan ini, ucap Pak Dirman padaku. Aku sekuat tenaga menahan Pak Dirman dan segera mengecek kondisi kedua kera yang terbaring tak berdaya itu. Sudah Pak, sudah. Mereka sudah mati. Tidak ada nafas lagi. Jangan berbuat lebih dari ini, ucapku yang setengah berbohong, karena tidak tega apabila melihat kera-kera ini dihabisi dengan brutal oleh Pak Dirman. Ya sudah, kalau tidak ada halangan lagi, kita lanjut saja, ucap Linus yang sepertinya setuju dengan perbuatanku. Ke arah mana Pak Dirman? Pak Dirman memejamkan mata sejenak dan menunjuk ke arah utara, tempat di mana cahaya bulan menerangi dari sela-sela tanaman yang rindang. Kami berjalan cukup lama, sebelum akhirnya seorang pemuda menunjuk ke sebuah tempat yang dikelilingi bebatuan dan berlumut. Itu Pak, itu, ucap pemuda itu. Kami menoleh. Terlihat bayangan seorang wanita sedang berdiri di tengah bagian hutan yang lapang itu. Jangan-jangan itu Mbak Via, ucap Pak Damar yang mulai merasa lega dan segera mengajak kami mengecek ke sana. Kalian jalan dulu. Sepertinya saya sedikit terluka akibat kera-kera tadi, kata Pak Dirman yang seolah merasa kesakitan. Saya obatin dulu Pak, ucapku sambil mempersiapkan kotak P3K, namun segera ditolak oleh Pak Dirman. Sudah, sana jemput teman kamu itu dulu. Saya tidak apa-apa. Setelah meyakinkan luka Pak Dirman tidak parah,
Kami segera menghampiri sosok wanita yang berdiri di tengah hutan itu. Itu adalah salah satu bagian hutan dengan tempat yang cukup lapang dibanding dengan sekitarnya, walaupun masih ada pohon di setiap beberapa meter. Via! Ucapku memanggil wanita yang berdiri di tengah kegelapan hutan itu. Sayangnya, ia tidak menjawab sama sekali. Aku menghampirinya, mendekat. Aku bisa memastikan bahwa itu Via dari pakaian yang ia pakai. Namun saat mendekat, aku mulai sadar bahwa Via sedang menatap terpaku ke sebuah sudut hutan. Seharusnya kalian tidak ke sini. Tiba-tiba Via menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat, dengan air mata yang mengalir tanpa henti dari matanya. Kita semua akan mati. Linus dan seluruh warga desa merasa bingung dan segera mendekat ke arah Via. Sudah Via, tenang saja. Ayo kita kembali. Ucap Linus yang berusaha menenangkan Via. Sayangnya, seketika sebuah angin besar bertiup hingga mematikan beberapa obor yang kami bawa dan menciptakan kegelapan yang semakin pekat. Kita sudah tidak bisa kembali. Ucap Via yang semakin tidak mampu menahan tangis. Tiba-tiba, seorang pemuda yang membantu kami terjatuh dan bertingkah aneh. Ia merangkak dengan melebarkan tangan dan kakinya dengan lidahnya yang menjulur tanpa henti dan membenturkan kepalanya ke batu. Mas, kamu kenapa mas? Hei! Ucap Pak Damar yang berusaha mencari tahu keadaan pemuda itu. Pemuda itu tidak menjawab dan hanya terus membenturkan kepalanya ke batu hingga darah dari kepalanya menetes di tanah. Ia tertawa mengerikan sambil menjilati darahnya yang mengucur dari kepalanya sendiri. Mas, jangan mas, berhenti, berhenti mas. Ucap Pak Damar berusaha menghentikan pemuda itu dibantu oleh pemuda yang lainnya. Sabar Roto, bar iki giliran kowe. Ucap makhluk yang merasuk ke dalam tubuh pemuda itu. Kali ini suara terdengar dari atas pohon. Aku menoleh ke atas pohon dan di sana terlihat makhluk berwujud wanita berambut panjang, bergantung berbalik dengan tubuh kurus kering, seolah hanya tulang yang tersisa di balik kulitnya yang penuh borok. Rupanya itu hanya permulaan. Setelahnya muncul bagian makhluk mengerikan yang didominasi oleh pocong yang kain kafannya sudah menghitam, seperti yang diceritakan oleh Via setelah ia kesurupan tadi. Pak Damar, ini apa pak? Tanyaku yang sudah mulai merasa lemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun wajah pucat Pak Damar seolah memastikan aku tidak akan mendapatkan jawaban. Dan sebaliknya, sesuatu juga mulai merasuki tubuh Pak Damar dan membuatnya terjatuh. Aku mencari keberadaan Pak Dirman yang harusnya mengerti tentang hal ini. Namun entah mengapa, ia tidak segera sampai ke tempat ini. Seharusnya ini tidak terlalu jauh. Tak lama masalah berganti ke Via. Makhluk yang dari tadi memandang kami dari atas pohon itu mengejar Via. Hingga akhirnya ia terjatuh dan makhluk itu seolah bersiap menggigitnya. Di tengah keadaan yang mencekam ini, tiba-tiba Linus mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang terbungkus kertas koran lusuh. Aku memperhatikan, benda itu merupakan sebuah besi berbentuk pisau yang dipenuhi ukiran-ukiran aksara Jawa. Kesadaran Linus seolah terganggu. Ia segera berlari menuju makhluk yang sedang menikmati tubuh Via dan menghujamkan benda yang ia bawa itu ke tubuh makhluk itu. Ojo kuanen gue. Suara Linus terdengar lebih berat dari biasanya. Makhluk yang menyerang Via terluka oleh serangan pusaka Linus. Namun sepertinya ia tidak gentar. Linggar, jangan jauh-jauh dariku. Ucap Linus dengan suaranya yang kembali normal. Linus, ini semua apa? Bocah-bocah goblok. Kowe kabeh wis dijebak. Maksudnya kowe kabeh arep ditumbalke kanggo demit-demit iki. Aku semakin takut. Siapa yang berniat menumbalkan kami? Pak Dirman? Ia tidak ikut ke tempat ini. Atau dia memang sengaja menjebak kami ke sini? Metu kowe dukun asu. Ucap Linus masih dengan sesuatu yang merasukinya.
Benar, dari jauh kegelapan hutan, terlihat seseorang berpakaian hitam dengan belangkon yang menjadi khasnya, menampakkan dirinya bersama dengan beberapa demit yang merangkak di belakangnya. Sialan, tak kusangka ada yang berguru di antara kalian, ucap Pak Dirman yang tidak membantah ucapan Linus. Linggar, jaga Via, kata Linus dengan suaranya yang kembali normal, dan segera menerjang Pak Dirman dengan pusaka yang ada di genggamannya. Dengan semua kondisi ini, aku tidak bisa membantah perintah Linus. Pak Dirman, seorang yang aku sangka seharusnya melindungi kami, malah berniat jahat terhadap kami. Sedangkan Linus, teman kampusku yang biasa-biasa saja, malah menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kami. Sebelum sempat mendekat, Pak Dirman menggunakan api dari obor yang ia bawa dan menciptakan api yang membakar sekitarnya. Dengan mantra yang ia baca, seolah api itu mengikuti perintahnya untuk menyerang Linus. Hati-hati Linus! Aku berteriak yang merasa lemah tanpa mampu berbuat apa-apa. Api yang dikendalikan oleh Pak Dirman berhasil membakar bagian tubuh Linus. Namun sepertinya hanya pakaiannya saja yang terbakar. Rogo jiwo, lebur kanginan. Suara mantra terdengar dari mulut Linus, yang membuatnya yang sedang berlari tiba-tiba hilang dan muncul di belakang Pak Dirman dengan pusakanya yang sudah menusuk punggungnya. Seketika Pak Dirman jatuh tersungkur, takluk oleh serangan Linus yang tidak aku sangka itu. Sayangnya, rasa akan kemenangan itu tidak berlangsung lama. Sesosok makhluk besar dari dalam hutan datang menghampiri Linus dan menendangnya dengan begitu kuat. Itu Linggar. Itu makhluk yang memandangiku dari tadi sebelum kalian datang, ucap Via yang mengenali wujud makhluk itu. Ampun Doro, tumbal panjenengan sekedap malih siap, ucap Pak Dirman yang terlihat ketakutan. Terlihat raut wajah penuh amarah tergambar di wajah makhluk besar yang mengerikan itu. Seketika tubuh makhluk besar itu merasuki tubuh Pak Dirman, merubah tubuh Pak Dirman menjadi besar sehingga merobek kulit-kulit Pak Dirman yang memamerkan dagingnya yang membesar. Wajah Pak Dirman berubah menghitam, matanya membelalak dengan merah setelah kulit di matanya itu tidak mampu lagi membuatnya berkedip. Entah, seandainya Linus bisa mengalahkan setan itu, apa Pak Dirman masih bisa hidup dengan tubuh seperti itu? Namun yang kupikir lebih mengerikan, apakah makhluk di tubuh Linus itu mampu mengalahkan makhluk sebuas itu? Rogo bumi, alas wesi. Sekali lagi sebuah mantra diucapkan oleh Linus yang membuatnya mampu menahan serangan setan itu. Namun terlihat tubuh Linus semakin lemah. Mungkin kekuatan yang ia gunakan itu berakibat pada tubuhnya. Linus, apa yang bisa kami bantu? Tanyaku yang tidak mau hanya mati tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Linus melompat mundur. Tiba-tiba tubuhnya terjatuh lemas. Linggar, aku nggak tahu bisa bertahan beberapa lama lagi. Ini kemungkinan terakhir. Mungkin saja kera-kera tadi sengaja melindungi kita dari makhluk ini. Seandainya pemimpin mereka masih hidup, mungkin mereka bisa menolong kita. Jelas Linus padaku. Aku mengingat kedua kera yang bertarung dengan Pak Dirman tadi. Seharusnya kedua kera itu masih bernafas. Mereka masih hidup, tapi entah dengan kondisinya. Aku akan bawa mereka ke sini. Ucapku yang bergegas meninggalkan pertarungan itu. Via, kamu bantu Linggar. Di sini lebih berbahaya. Perintah Linus pada Via. Kami berlari menerjang semak belukar di tengah gelapnya hutan menuju bekas sisa pertarungan kami dengan kera-kera tadi. Cukup sulit untuk melihat dalam gelap, namun untungnya kami tetap bisa menemukan keberadaan sekumpulan kera-kera itu. Saat kembali ke sana, sebuah rasa penyesalan menyelimuti pikiranku. Di tempat itu, bergelempangan tubuh kera-kera hutan yang ternyata sedari tadi bermaksud melindungi kami dari setan-setan di dalam hutan itu. Linggar, kamu yakin mereka masih hidup? Entahlah, Vi. Tapi tadi saat aku memeriksa kera yang bertarung dengan Pak Dirman, aku masih merasakan nafas mereka.
Aku mulai berlari dan memastikan satu persatu kera-kera yang berbaring di tanah. Memang banyak luka yang dialami oleh mereka, namun sepertinya mereka masih bernafas. Perlahan aku mengingat lokasi pertarungan Pak Dirman dengan kedua kera tadi. Di sana, terlihat 2 ekor kera berusaha untuk berdiri. Namun sepertinya luka-luka yang mereka dapat dari serangan Pak Dirman itu cukup parah. Dengan air yang kubawa di perbekalanku, kuminumkan sedikit demi sedikit air ke mulut kera itu. Perlahan kesadarannya mulai pulih. Via juga melakukan hal yang sama setelah aku tunjukkan seekor kera yang sangat mirip dengan yang aku tolong itu. Maafkan kami. Kami tidak tahu maksud baik kalian. Ucapku sambil berusaha mengobati kera itu dengan perlengkapan P3K yang aku bawa. Namun kedua kera itu kembali memaksa untuk berdiri dan berjalan dengan lemah menuju arah setan itu. Seolah mengerti maksud mereka, aku dan Via segera menggendong kedua kera itu dan membawanya berlari secepat mungkin ke tempat Linus bertarung. Kali ini tidak butuh waktu lama bagi kami untuk kembali dengan jalur yang sudah kami hafal. Dan kami kembali harus melihat Linus bertarung. Tidak, Linus yang bertahan mati-matian dari serangan setan yang merasuki tubuh Pak Dirman itu. Linus, kami membawa mereka. Linus pun menoleh dan segera melompat ke arah kami. Maafkan kami, kini giliran kalian. Ucap Linus yang segera menggendong kedua kera itu. Roko kayangan, nompo pangasih. Sekali lagi, suara berat itu kembali membacakan mantra dari tubuh Linus. Dan tiba-tiba kedua kera itu bisa bangkit walaupun masih dengan luka-luka di tubuhnya. Pak Dirman yang melihat hal itu segera berlari ke arah kami dan bersiap menyambarkan sebuah pukulan. Namun salah satu kera itu berjalan menghampirinya dan menahan pukulannya dengan sebuah bayangan lengan kera besar yang keluar dari lengannya. Akhirnya, Linggar, jangan tinggalkan tubuhku di sini ya. Ucap Linus yang segera terjatuh dan kehilangan kesadarannya setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Kera yang seekor lagi melompat ke tubuh Pak Damar dan pemuda desa. Seketika setan-setan yang merasuki mereka segera meninggalkan tubuhnya. Mas Linggar, ada apa ini? Tanya Pak Damar dengan tubuh yang lemas dan penuh luka akibat perbuatan demit yang merasukinya. Ini semua perbuatan Pak Dirman. Sekarang lebih baik Pak Damar dan semuanya segera tinggalkan tempat ini, Pak. Tolong bantu Linus juga. Dia yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang. Aku tahu, kondisi kedua kera itu pun tidak mampu untuk mengalahkan demit yang merasuki Pak Dirman. Setidaknya Pak Damar bisa membantu semuanya untuk meninggalkan hutan ini. Kami berlari keluar hutan dengan panduan salah satu kera itu. Pak Dirman yang tengah dirasuki mengejar kami dan terus melancarkan serangan, bahkan dapat menumbangkan pohon. Untungnya, setiap serangan itu ditahan oleh seekor kera yang berkali-kali mengeluarkan bayangan kera raksasa dari setiap serangannya. Namun saat sampai di ujung hutan, pertempuran tak lagi dapat dihindari. Setan dalam tubuh Pak Dirman itu masih berusaha meninggalkan hutan. Namun kedua kera itu terus menahannya, hingga luka-lukanya semakin bertambah. Sampai akhirnya setan di dalam tubuh Pak Dirman itu menciptakan api, seperti yang dilakukan oleh Pak Dirman dan menyelimuti tangannya dengan api. Sebuah pukulan terkena telak di tubuh seekor monyet kecil yang berusaha menolong kami, hingga terhempas dan menyisakan luka di tubuhnya. Aku mengambil air dari sungai dan memadamkan api itu. Namun kera itu masih mencoba berdiri sebelum akhirnya pukulan serupa menghilangkan kesadarannya hingga terbawa arus sungai. Aku mencoba mengejar kera itu, namun arus sungai terlalu deras. Melihat kejadian itu, salah satu kera lainnya terlihat marah. Dengan sekuat tenaga, ia memukul mundur demit yang merasuki Pak Dirman itu hingga masuk ke dalam hutan. Seketika pusaka Linus jatuh dari tubuhnya, seolah memanggilku untuk mengambilnya. Delehen aku nengalas kui. Seketika suaraku menjadi berat, seperti saat Linus memegang pusaka ini. Linggar, maksudnya apa? Entahlah, Via.
Pusaka ini sepertinya punya kesadaran tersendiri. Jelasku sebelum aku semakin bingung. Tiba-tiba ada yang mengambil alih tubuhku seperti tadi. Delehen aku ning alas. Tak gowo alas kuwi, ben demit-demit kuwi ra metu. Mendengar itu, aku seperti mendapat harapan untuk menyelamatkan kami dan warga dari setan yang merasuki Pak Dirman itu. Dengan sigap aku menyeberangi sungai dan menusukkan pusaka itu ke tanah di hutan itu. Kesini! Ucapku memanggil kera yang masih bergantung dengan setan Pak Dirman itu. Namun, seperti terbakar amarah, kera itu tidak memperdulikanku dan terus bertarung. Mengko ana sing bakal ngerampungke perkara iki. Nganti waktune teko. Aku sing jaga alas iki. Sekali lagi suara pusaka itu merasuki tubuhku. Tak lama setelahnya, pusaka yang aku tancapkan di tanah itu mengeluarkan kabut yang mulai menyelimuti seluruh hutan. Aku terus melihat ke arah kera yang menolong kami itu, namun ia tetap bertarung dan hanya sesekali menoleh ke arahku saat kabut mulai menutupi hutan ini. Cukup lama Linus tidak sadarkan diri, hingga saat siang hari kami bisa berkumpul di rumah Pak Damar. Maaf ya Linggar, saya benar-benar tidak menyangka Dirman memiliki niat sebusuk itu. Iya Pak Damar, kita juga salah, sudah terpancing dengan jebakannya. Tapi, kalau tidak ada kejadian kemarin, mungkin Pak Dirman masih tinggal di desa ini dan melancarkan siasat busuknya. Ucap Linus yang telah sadar setelah tidur semalaman. Sepertinya kami semua setuju dengan ucapan Linus. Saat ini seluruh warga masih cukup ramai dengan cerita dari kami dan pemuda yang ikut ke dalam hutan itu. Tak sedikit yang khawatir dengan kami dan membantu sebisa mereka. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, ternyata kamu punya kekuatan seperti itu. Ucapku pada Linus, namun Linus hanya menghela nafas. Kekuatan itu hanya titipan Linggar. Mungkin sekarang kamu melihat itu sebagai hal baik, tapi kalian kan gak tahu masalah apa saja yang sudah diakibatkan oleh kekuatan ini sebelumnya. Jelas Linus seperti itu. Mungkin benar ucapan Linus. Wajar bila kekuatan seperti itu bisa memberikan masalah atau dampak tertentu. Namun setidaknya, kali ini kekuatan itu berhasil menolong kami. Setidaknya aku berterima kasih. Kekuatanmu itu sudah menolong kami. Tapi apa gak masalah pusakamu itu tinggal di hutan itu? Gak masalah Linggar. Aku dan pusaka itu terhubung satu sama lain. Kelak saat waktunya tiba, pasti dia akan kembali. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Damar masih mengizinkan kami untuk menyelesaikan program kerja kami. Namun kali ini, beberapa utusan dari universitas datang untuk memastikan kondisi kami. Untungnya kami berhasil meyakinkan mereka mengenai keselamatan kami. Tapi sebenarnya, aku masih merasa penasaran. Apakah seekor kera yang terbawa arus sungai saat menolong kami itu bisa selamat? Semoga saja aku masih ditakdirkan untuk bertemu dengan kera itu lagi. Woi, Panjul, kesini! Ucap Pak Le memanggilku ke sebuah bangunan tua di sebuah pedalaman desa. Mau Pak Le, nggak mau. Itu isinya setan semua. Jawabku yang bergidik-ngeri saat melihat penunggu bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membacakan doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan masalah seperti ini, aku tetap tidak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi itu. Reneo Panjul, kesini cepat. Katanya mau jadi kuat, biar bisa ngalahin pemain ludrung itu loh. Memang benar ucapan Pak Le. Seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluargaku dan warga desaku itu. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk genderuwo berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. Nggak Pak Le serem Ucapku yang segera melarikan diri dari pandangan demit-demit itu. Terlihat Pak Le hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuanku. Aku pergi hingga berhenti di sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu meratapi nasibku saat ini yang harus menemani Pak Le berurusan dengan demit-demit itu.
Namun tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat ada sesuatu mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan. Entah mengapa dari dalam tubuhku itu muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Seekor bangkai kera. Kalau ini hanya bangkai, kenapa aku harus menolongnya? Yang jelas aku tidak mengerti mengenai perasaan apa yang mendorongku mengangkat jasad kera ini. Saat sampai ke pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar terlihat di bekas luka di tubuhnya. Aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk ini. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk ini. Dengan segera aku menggendong makhluk itu dan membawanya kepada Pak Le. Pak Le, tolong Pak Le, tolong. Aku berteriak yang berlari mengarah ke bangunan yang penuh makhluk halus itu. Alah Panjul, kalau nggak mau bantuin, yo jangan ganggu toh. Ucap Pak Le yang terkaget melihat kedatanganku saat sedang membacakan doa. Aku meletakkan tubuh kera yang terluka itu ke atas meja di bangunan itu dan meminta tolong kepada Pak Le untuk menyembuhkannya. Tolong Pak Le bisa nyembuhin monyet ini kan? Ucapku memohon kepada Pak Le. Pak Le memeriksa tubuh monyet itu dan seperti tidak menemukan detak jantung maupun nafas darinya. Panjul, monyet iki kuwi wis mati. Nanti kita kuburin saja ya. Sebenarnya aku tahu itu, tapi bagaimana cara menjelaskannya kepada Pak Le mengenai sesuatu yang aku rasakan ini? Pak Le, dicoba dulu saja Pak Le, tolonglah. Kamu merasa ada yang aneh ya, Jul? Iya Pak Le juga toh? Enggak, tapi kamu lihat sekitarmu. Seluruh penghuni bangunan ini menjauh ketika jasad kera ini sampai di tempat ini. Benar kata Pak Le. Aku baru sadar, semua makhluk halus di bangunan ini menjaga jarak dari kami setelah kedatanganku dan kera ini. Setelahnya Pak Le mengambil sebuah keris yang terbungkus kain lusuh, menggoreskan keris itu pada jarinya. Seketika darah Pak Le berubah menjadi api yang menetes ke tubuh kera itu. Ini ilmu penyembuhan yang terbaik yang aku bisa. Semoga saja ini berguna. Aku hanya mengangguk menyaksikan ilmu yang baru pertama kali aku lihat ini. Perlahan luka-luka kera itu menutup sedikit demi sedikit hingga hampir tidak tersisa. Aku menunggu dengan was-was, berharap monyet kecil ini bisa diselamatkan. Pak Le, lukanya sembuh ya Pak Le? Jangan senang dulu. Kalau nafasnya tidak kembali, hasilnya akan sama saja. Beruntung, tak lama setelahnya, terlihat dada monyet itu mulai berdetak. Pak Le, iki loh. Aku menoleh pada Pak Le sambil tersenyum. Terlihat Pak Le juga menghela nafas, merasa lega ilmunya bisa menolong kera itu. Kera itu mulai bergerak, namun sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kesadarannya. Melihat hal itu, Pak Le membacakan doa kepada sebotol air dan memberikannya kepadaku. Sepertinya ada kutukan yang menyerang hewan ini. Minumkan air ini saat dia sudah bisa bergerak ya. Iya Pak Le. Aku mencoba menyentuh tubuh monyet itu dan merasakan hawa dingin dari seluruh tubuhnya. Sepertinya benar kata Pak Le, masih ada kutukan yang menyerang monyet ini. Dengan sarung yang selalu kubawa, aku membungkus tubuh monyet itu dan menggendongnya, berharap ini dapat menghangatkannya. Kethek kuwi arep mbok dingu to? Iya Pak Le. Ben mari sik. Sopo ngerti nek wis mari iso dadi kancaku to? Sepertinya Pak Le mengerti rasa kesepianku dan membiarkanku untuk merawat kera ini. Kethek iki arep tak kei jeneng kliwon Pak Le. Apik to? Jeneng apa kuwi? Jeneng kok medani ngono to? Iki jenenge kethek jagoanku Pak Le. Si hantu dari Goa Buta. Sopo ngerti aku iso dadi jagoan kayak dia? Pak Le tertawa mendengar jawabanku. Tapi Jul,
Kamu udah nggak takut lagi kan sama hantu-hantu itu? Tiba-tiba Pak Le bertanya. Aku baru ingat dan segera melihat ke belakang. Rupanya, sang genderuwo besar tadi sudah berada di belakangku, sambil berjongkok memamerkan wajah seramnya yang dipenuhi bulu berwarna hitam. Setan! Ucapku yang ketakutan dan segera berlari meninggalkan bangunan itu sambil menggendong Kliwon. Terlihat Pak Le masih tertawa di sana seolah merasa senang setelah mengerjai aku. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.